Itu yang saya bilang kok malu-maluin banget gitu, norak gitu. Saya merasa ya, setelah saya ada Fufu Fafa itu, saya lihat kembali postingan saya, nggak ada yang gila segila ini. Walaupun lawan politik, nggak ada saya menghina sampai masalah pribadi. Ini mohon maaf ya, homo lah, kemudian nggak ada pasangan dan lain sebagainya. Buktinya semua rakyat mendukung saya, mendukung ucapan saya. Memang norak. Tapi setuju nggak kemudian kita menghina orang dengan bilang bijinya tinggal satu? Setuju nggak kita bilang homo? Kalau nggak setuju, jangan dong kita benar-benarkan tindakan itu untuk alasan apapun. Saya orang yang tidak bersetuju terhadap Prabowo sekian lama, tapi tidak pernah menggunakan cara seperti itu. Tidak pernah. Saya mengkritik pelanggaran HAM-nya, ya pelanggaran HAM-nya. Seberbeda-bedanya saya dengan Prabowo, seberbeda-bedanya saya dengan yang lain, saya tidak akan gunakan ucapan-ucapan seperti itu. Bisa periksa track record saya, tidak ada. Saya boleh beda dan siapapun. Ya kita beda-beda aja. Itu loh. Bahkan seringkali saya kutip, saya tidak setuju pendapatmu, tapi hakmu untuk menyampaikan pendapat itu kan saya bela sampai mati. Tapi bukan berarti kita menyetujui. Bos, ucapan itu memang benci gitu loh. Posisi saya itu sekarang anggota DPR RI sudah 3 periode di atas menteri loh. Saya itu wakil rakyat. Kalau mau mengajari anak-anak bangsa ini, ajari anak-anak bangsa ini dengan etika, ya, sopan santun. Otak kita ini kan harus memerintahkan mulut kita untuk bicara baik atau bicara jelek. Tai kucing, orang nggak selesai sampai sekarang kok. Di mana otak Anda mikir? Tai kucing, di mana otak Anda mikir? Di mana otak Anda mikir? Setuju nggak bahwa bahasa itu jangan diulang lagi ya? Setuju. Satu. Setuju. Oke. Setuju nggak bahwa bahasa itu di luar koridor etik? Setuju. Oke. Setuju nggak bahwa bahasa itu tidak punya nilai moral sekalipun? Setuju. Setuju. Kalau kemudian mengatakan tentang jumlah biji orang cuma 1 dianggap benar, ulang saja lagi. Kalau kemudian menghina orientasi seksual seseorang dan mengatakan homo, ulang saja lagi. Pembiaran kita akan berdampak pada pengulangan yang sama di kemudian hari. Kenapa ini jadi penting? Ini bukan persoalan siapa, kenapa, tujuannya apa, nggak penting. Nah, saya mau bangsa ini kita bangun dengan cara berpikir yang tidak ada kebencian. Berbeda tidak berarti membenci. Nah, itu harus kita hormati. Itu loh. Banyak orang bilang, lu anti Prabowo. Iya, dalam konteks sejarah saya harus berdiri dalam posisi itu. Tapi pernah nggak saya ngomong soal seperti itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Bahwa kemudian kita melemparkan jokes satu dan yang lain, it's okay. Tapi jangan pernah menghina seperti itu. Bangsa ini terganggu ketika ada orang berucap seperti itu dan kita anggap sebagai sebuah hal yang biasa. Percaya deh, lu biarkan akan terulang dalam berbagai bentuk yang lain. Dan saya tidak mau. Kita pakai nilai-nilai universal. Itu loh, bos, lu bisa cek bagaimana sikap gua terhadap Prabowo dari dulu. Tapi sebentar, gua tidak akan mau gunakan bahasa seperti itu. Enggak. Jadi ketika kemudian ada orang bilang begitu terhadap Prabowo, gua terganggu loh. Enggak begitu. Kita beda, tapi tunjukkan yang beda. Jangan hina apapun yang melekat pada dirinya, jangan hina apapun yang melekat pada siapapun, jangan. Tidak ada orang yang pernah meminta dan diberikan kesempatan untuk memilih, itu loh. Jangan. Nah, itu harus jadi sikap tegas kita. Dan jangan kemudian itu dibenarkan, dibiarkan dengan alasan itu kan kemarin, kan yang diomongin nggak merasa apa-apa, nggak boleh. Tolong. Semakin dibiarkan perdebatan seperti ini, akan ada nilai-nilai yang bergeser terus semakin jauh. Fufu Fafa itu menghilangkan 1.200 postingan, padahal kurang lebih ada 5.000 postingan. Dihilangkan 1.200 postingan itu, bisa dicek, saya juga sudah ngeceknya. Yang kedua, Fufu Fafa mengganti identitasnya dari Gibran ke Slamet. Saya bilang Slamet, ya kan. Jadi ada netizen yang dengan jahilnya mengirim uang ke GoPay, yang muncul nama Gibran Rakabuming. Yang dikirim adalah nomor handphone yang didaftarkan ketika mendaftar sebagai calon wali kota Solo. Jadi confirm itu adalah nomor handphone dia. Lalu nomor handphone itu kemudian dikirimin uang melalui GoPay, muncul nama Gibran Rakabuming. Tetapi belakangan sudah berganti menjadi Slamet. Tetapi virtual account nggak bisa diubah karena virtual account tetap muncul nama Gibran. Artinya ada upaya untuk melakukan pembohongan publik atau penghilangan jejak. Menurut Roy Suryo, dengan berdasarkan ilmu yang dia punyai, banyak sekali fenomenanya soal GoPay, soal kemudian postingan selamat ulang tahun, atau postingan yang mirip, Cili Pari dan Fufu Fafa dan lain sebagainya. Dia berkesimpulan 99,9% Fufu Fafa adalah Gibran. Dan terakhir, bocor alus Tempo itu sudah membocorkan kepada kita bahwa ada pengakuan dari sang adik bahwa Fufu Fafa memang kakaknya.
Bahkan BSSN juga sudah demikian menurut Tempo. Kita kan tidak mungkin bertanya langsung kepada Gibran, karena kalau ditanya, kata Gibran takon sing duwe, artinya tanya kepada yang... Selamat datang di channel ini teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini Arahnet TV. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik, di mana tadi kita lihat salah seorang dari pengacara Pak Joko Widodo memundurkan diri. Jadi di sini teman-teman kita teruskan di sini melalui tanggapan-tanggapan dan pendapat-pendapat dari para netizen. Kita lihat bagaimana pendapat mereka ataupun rakyat-rakyat dan masyarakat tentang permasalahan kasus ijazah palsu ini. Ya, teman-teman, di sini disampaikan lebih baik mundur daripada hilang kepercayaannya. Itu sudah mantap. Kemudian kubu Pak Roy punya bukti kuat. Bapak mundur saja di pengacara, ya, Pak Jokowi. Nah, kemudian di sini teman-teman diteruskan apapun barang palsu tetap ya palsu, semakin direkayasa makin jelas kepalsuannya palsu dan tetap palsu. Jadi kalau Jokowi punya ijazah asli tidak akan ribet, itu pasti. Jadi ijazah Jokowi memang asli, tapi asli kepalsuannya dan asli kebohongannya. Kemudian di sini disampaikan oleh netizen, menurut saya orang bodoh jelas ijazahnya palsu, mundur saja, karena kalau memang asli Jokowi tidak akan takut, malah Jokowi Malik tuduh mengungkap ijazahnya dengan pencemaran nama baik. Mundur kalau kau asli anak bangsa ini, karena Jokowi itu belum tentu asli anak bangsa ini. Kemudian harus ada pasal sih yang memuat kalau pengacara membela yang salah dan dia tahu tapi membiarkan, dia juga akan ikut dihukum. Pengacara membela yang benar dan bukan membela yang dibayar, masih terbuka pintu tobat. Jadi lanjut lagi di sini teman-teman disampaikan, saya bangga punya Deartiva, Risuryo, dan Resmond Sianipar. Itu distempel sendiri, pesan di pinggir jalan, pantas nggak dikasih tanggal dan tahunnya. Jadi akal waras Bapak mundur aja daripada malu, ya. Lanjut lagi di sini teman-teman, semua pengacara si Jack mundur saja, cukuplah membela bukti-bukti, semakin gampang malulah sama masyarakat. Anda ya dihakimi publik telah membela pemohong, biarkan saja ternak-ternak si Jack yang koar-koar. Nah, urusan mundur, urusan ente sendiri, urusan hukum harus diteruskan. Semua yang terlibat termasuk penasehat hukumnya, orang yang cerdas dalam mencari nafkah yang harus atau itu mundur lebih bijak daripada maju yang tidak jelas. Nah, kemudian teman-teman di sini ijazah asli tidak ada, itu milik orang, rakyat udah tahu semua. Jadi oke, ditandai ya ucapannya mundur jadi pengacara. Kemudian di sini teman-teman bagus, semoga cepat sadar, jangan berlarut-larut dengan membela kebohongan Jokowi, kembali kepada akal sehat. Ya, kalau sudah para pakar menyatakan ijazah palsu, sudah saatnya di persidangan PT UN digelar, nyatakan Jokowi harus diadili dan dihukum. Kemudian palsu ijazah Jokowi. Jadi cepatlah mundur demi kebenaran dan kejujuran. Sebaiknya mundur Pak Rifai DR daripada malu membela kebohongan penguasa yang zalim. Jadi inilah penyebab menyepelekan hal yang kecil seperti tanda tangan dan stempel. Jadi penasehatnya nyadar, tapi si Gogon SMA Suwan yang bikin urat leher sampai putus masih ngeyel. Jadi bila kasus ijazah ini selesai, para termul akan tenggelam. Ya, ini Bapak Batak hebat, orang ini tidak mempan dengan iming-iming uang dan kekuasaan, ya. Nah, diteruskan di sini teman-teman disampaikan lagi-lagi Jokowi berbohong yang kesekian puluh kali, ya. Dulu ngomong siap untuk memperlihatkan ijazahnya hanya di persidangan, tapi sekarang bikin pernyataan tidak akan pernah datang ke pengadilan manapun, fix takut ijazah palsunya terbongkar. Jadi negara harus usut manusia satu itu beserta termul-termul ataupun kroni-kroninya. Jadi kalau ijazahnya asli ERT pasti sudah ditahan ataupun parcok kebingungan karena mereka tahu ijazahnya palsu. Kemudian jadi udah jangan mundur, yang penting cair karena udah terlanjut membela yang salah. Sebagai peran pengacara tentu dapat dipahami bagaimanapun membela klien yang memakainya, tapi kalau sudah kuat terindikasi, ya silakan mundur saja Pak, takutnya membela yang salah ikut berdosa terhadap orang-orang yang banyak. Nah, kemudian di sini teman-teman, Jokowi kalau ijazahnya asli nggak mungkin nyewa pengacara ataupun bazar, preman, termul-termul juga para YouTuber untuk membelanya. Nah, memang benar teman-teman, jika seandainya Pak Jokowi yakin bahwasanya itu ijazah yang dipegangnya itu ijazah asli, tidak perlu lagi Pak Jokowi mencatat ataupun menyewa pengacara-pengacara itu. Ya, mungkin saja ijazahnya itu palsu, makanya dia menyewa pengacara. Jadi jika seandainya ijazahnya itu benar asli, buat apa lagi pakai pengacara-pengacara? Tinggal ditunjukkan ijazahnya itu kepada publik ataupun pada sidang, ya.
Dan di sini teman-teman diteruskan, bila menjadi kuasa hukum untuk orang yang bersalah yang sudah viral, sangat-sangat rugi dengan ilmunya yang tidak digunakan untuk sebaik-baiknya, maka akan terima dipermalukan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, selalu berdusta merupakan tidak setia dan tidak menjunjung tinggi hukum di negeri ini. Nah, artinya di sini teman-teman, sama saja Pak Jokowi ini menjadikan sebagai contoh ataupun teladan yang tidak baik dalam NKRI ini, yang melawan ataupun melanggar aturan ataupun norma-norma yang berlaku di negara kita ini. Jadi sebaiknya ataupun seharusnya mantan presiden itu memberikan suatu contoh ataupun teladan yang baik buat masyarakatnya ataupun negara-negara supaya bisa dicontoh. Namun sebaliknya ini membuat kekacauan negara ataupun amur adul. Yang bikin negara kita menjadi kacau adalah tentang permasalahan kasus ijazah palsu Pak Joko Widodo ini. Nah, teman-teman semua, jika seandainya kasus ini bila selesai, ya pasti dan yakin negara kita ini pasti akan lebih aman dan nyaman dan bisa dipikirkan bagaimana lagi tentang kemajuan negara kita ke depan. Namun bagaimana kita bisa melanjutkan keinginan untuk melanjutkan kemajuan negara kita, namun sebelumnya masalah-masalah yang terjadi dalam negara kita belum terselesaikan. Dan terlebih-lebih ini tentang permasalahan kasus ijazah palsu Pak Joko Widodo sebagai mantan presiden negara Republik Indonesia. Dan kita lihat banyak sekali penyidik-penyidik ataupun penelusuran kasus ini seperti Roy Suryo, CS, DR Tifa, dan Rismond Sianipar. Mereka itu selalu bersemangat dalam menelusuri permasalahan kasus ijazah ini. Namun kita lihat apa sebenarnya tujuan mereka. Tujuan mereka menyelidikinya adalah untuk menjadikan negara kita ini menjadi lebih aman dan nyaman, jujur dan adil, ya. Tidak boleh ada yang namanya masalah-masalah, istilah yang namanya perbedaan-perbedaan latar belakang, ya. Biarpun dia sebagai mantan presiden negara kita itu, jika seandainya dia punya kesalahan ataupun kelemahan-kelemahan, ya harus untuk ditelusuri, diteliti, ya, dan harus diadili, ya, tidak perlu memandang bulu, ya. Misalnya juga yang bermasalah kasus seperti ini, jika seandainya masyarakat biasa, tentu saja ya kasus ini sudah terselesaikan. Mungkin ini karena permasalahan kasus ini adalah orang ataupun masyarakat yang punya jabatan dalam negara, ataupun mungkin karena hal itu, ya, makanya kasus ini tidak benar-benar untuk diselidiki. Nah, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini NKRI harga mati.